hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jannah dari Allah Subhanahu. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Hakim Serpong, jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah SWT, wajib kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan. Tiap-tiap urusan jika diserahkan kepada bukan ahlinya, cukup. Jadi kita tidak usah lebih pandai dari ahli kesehatan. Mereka bilang pakai masker, pakai masker. Mereka bilang jaga jarak, mereka bilang jangan kontak fisik, jangan kontak fisik. Cuci tangan, kita cuci. Jadi mereka lebih tahu urusan itu, kita ikut. Adapun Islam mengajarkan kita ini untuk berusaha. Bagi kita ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan qadariyah, kita bukan jabariyah. Bukan kita berserah 100% semata kita terjadilah kita berusaha. Bukan ini. Atau kita nantang sama takdir. Semua itu nggak ada, kalau kita berusaha kita pasti dapat. Bukan itu bagian kita. Bagian kita itu kita ahli sunnah wal jamaah. Ada musabab, ada asbab. Kita ini manusia hidup dengan sebab-sebab. Ad-dunya darul asbab. Dunia ini kampung sebab-sebab. Sebab makan kita merasa kenyang, sebab minum kita hilang haus kita, sebab tidur hilang ngantuk kita. Ini sebab-sebab. Allah Subhanahu wa ta'ala musabab. Allah mampu mengerjakan apa yang Allah mau, fa'alu lima yurid, apa saja yang Allah mau. Apakah sesuai dengan hukum alam, sunnatullah, atau bertentangan dengan hukum alam, itu kuasa Allah. Bahkan pada kejadian yang sama bisa dua-duanya terjadi. Satu sesuai hukum alam, satu tidak sesuai hukum alam. Pada hal yang sama bisa terjadi. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, setiap rakyat suruh bawa sepotong kayu. Bayangin berapa besarnya kayu ini, tingginya setinggi gunung, dibakar. Hiduplah apinya setinggi gunung sehingga panas, 2 kilometer masih panas. Maka panglimanya bilang, buat aja nggak bisa, Nabi Ibrahim dibuat api, kenapa panas? Kami mau buat nggak bisa, dekat aja nggak bisa, 2 kilometer. Dekat lagi nggak bisa, saking panas. Maka iblis datang, menyamar jadi manusia. Dia bilang mudah bikin ketapel, ikat Nabi Ibrahim, diketapelkan aja. Maka dari tiang istana Namrud 2 kilometer dari api, Nabi Ibrahim bikin ketapel besar, ditarik kami lalu, dilemparkan ke api. Jadi semua orang yang ada di sekitar itu kepanasan. Nabi Ibrahim diikat dengan rantai, ketapel dan saat
Nabi Ibrahim terbang dari tiang istana Namrud ke api itu berapa detik deh? Saat itu malaikat Jibril datang. Dan malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim, kita sahabat dan kawan, saya akan selamatkan kamu dari api. Kata Nabi Ibrahim, kamu menyelamatkan saya dari Allah atau keinginan kamu? Kata malaikat Jibril, kali ini bukan karena perintah Allah, tapi karena keinginan saya. Kita bersahabat. Kalau dari kamu nggak usah. Nggak usah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi Nabi Ibrahim cuma mau Allah aja. Jibril datang. Saat itu Allah berfirman, wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah. Ini kata ahli tafsir, kalau ayat ini sampai sini aja Nabi Ibrahim mati dulu. Tapi ayat ini nyambung, wassalaman ala Ibrahim, sejuk yang membuat selamat Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim campak dalam api, dia merasa sejuk aja. Tapi rantai-rantai yang mengikat tubuhnya semua cair, panasnya api, sehingga beliau terbebas dari rantai-rantai. Dia di dalam api itu bisa bernapas dengan baik. Padahal dalam api kan oksigen habis, dia bisa napas. 40 hari, Masya Allah, sampai api itu padam. Riwayat di luar semua orang kepanasan, rantai-rantainya hancur, tapi badan Nabi Ibrahim, jubahnya, jenggotnya, rambutnya, kumisnya nggak terbakar sama sekali. Setelah 40 hari api padam, Nabi Ibrahim keluar dari tumpuan abu-abu itu. Nantinya udah nggak ada, udah hancur. Allah bisa membuat dua kejadian yang berlawanan. Satu sesuai dengan hukum Allah, yang di luar kepanasan, rantingnya hancur, nah panas. Tapi pada Nabi Ibrahim tidak hancur, dia merasa nyaman dan sedih pada saat yang bersamaan. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menghadapi penyakit ini ya kita ikuti protokol kesehatan. Kita berusaha, kita azam tak tawakkal. Kita sudah berusaha, kita serahkan semua. Kalau sudah berusaha baik-baik, kena tidak sakit, kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tidak ada rugi-rugi. Mati pun kita kena COVID setelah kita berusaha. Allah bersama kita kalau kita sabar. Kalau nggak kena, kita bersyukur. Bahwa saya jazillahu syakir. Allah menambahi nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Baik. Hari ini kita akan bahas seputar masalah kurban. Ibadah kurban ini sunnat muakkad dalam mazhab Syafi'i, hukumnya fardu dalam mazhab Hambali, wajib dalam mazhab Maliki, dan sunnat dalam mazhab Hanafi kalau di kampung yang kecil. Kampung kecil hanya cukup ada 5 keluarga, 10 keluarga di situ, tidak ada sholat Jumat di situ. Mereka sunat. Tapi kalau fi biladil muslim, tapi kalau di kampung yang besar seperti Serpong ini kan besar nih, berapa ratus orang di sini. Kalau di dalam kampung yang besar, dalam mazhab Hanafi wajib hukumnya berkurban. Tapi dalam mazhab saya, mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, hukumnya sunat muakkad. Sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Sunat yang ditekankan untuk mengamalkan. Ditinggalkan tidak berdosa, tapi terhina. Makruh lah. Kenapa terhina? Karena nanti mengusir orang-orang yang ada duitnya nggak betul. Man wajada sa'atan falam yadhahi fala yakraban. Siapa ada kebaikan ekonominya, kemampuan ekonominya, maksudnya ada duitnya, ada hartanya untuk beli kambing, falam yadhahi, tapi dia tidak berkorban, mungkin karena beli atau karena lalai, fala yakraban musalla,
Hendaklah orang itu jangan dekat-dekat dengan tempat kami melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat itu tanah lapang yang dipakai untuk sholat 2 kali setahun. Oleh orang Indonesia, musola itu masjid yang nggak ada Jumatnya. Masjid yang nggak ada Jumatnya tetap masjid. Di Mekah ada masjid nggak ada Jumatnya, masjid Imam Bukhari, masjid Awan, masjid Jin, banyak di Mekah ada masjid. Itu masjid Jin ya, kita betul dari bongkar. Saya sudah bilang, sudah tidak. Itu masjid-masjid semua disebut masjid, nggak ada Jumatnya. Tapi di sini masjid yang nggak ada Jumatnya disebut musola. Padahal musola itu tanah lapang. Makanya nggak ada tahiyatul musola. Nggak ada tahiyatul musola. Oh siapa pula sholat di tanah lapang? Tapi tahiyatul masjid ada. Harusnya bangunan yang tidak ada sholat Jumatnya disebut masjid, musola. Sholat itu tanah lapang tempat Nabi sholat Idul Adha Idul Fitri 2 kali sekali. Jangan dekat-dekat. Ada duit kamu korban, jangan dekat-dekat. Jangan ikut sholat, dekat aja diusir. Makanya Imam Hambali mengatakan fardu. Imam Hambali itu kan murid Imam Syafi'i. Dia hafal 1 juta hadis. Gak usah berdebat dengan Imam Hambali pakai hadis. Berjauh hadis yang sahih. Pendapat Imam Hambali tertolak. Loh, beliau hafal 1 juta hadis kok. Mau ditantang Imam Hambali pakai hadis. Imam Syafi'i keliru dalam hadis ini. Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis. Ente 40 hadis saja salah hadis. Mau nyalahkan Imam Syafi'i pakai hadis. Malu. Imam Syafi'i mengatakan sunat karena ada hadis dari Imam Daruqutni. Korban itu memang sunat, wahia sunat. Korban ini sunat bagimu. Ya benar. Ibu Nabi gak suka dengan orang yang duitnya ada tapi gak mau korban. Perintah korban ini turun dari Mekah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu hai Nabi Muhammad nikmat yang sangatlah banyak. Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Sebagian lagi mentafsirkan hadis ini, mensarahkan ayat Quran ini, tafsirkan Quran ini. Al-Kautsar itu telaga, sebuah telaga di akhirat nanti milik Nabi Muhammad SAW. Siapa yang datang dikasih minum pakai tangan lagi, nyendoknya pakai tangan Rasulullah. Siapa minum air telaga Kautsar tidak akan haus selama lama. Padahal di pada masa itu nanti kita akan menghadapi timbangan amal, matahari 1 jengkal di atas kepala. Orang Islam aja sekarang ada 1,7 miliar. Kalau rata-rata di timbang amal mati umur 60, berarti 45 tahun potong akhir balik 15 tahun, satu orang 45 tahun. Putar film catatan amalnya, kalau kita baca lihat tuh 45 tahun kali 1,7 miliar, berapa miliar tahun itu pada masa. Itu baru zaman ini aja, yang zaman dulu, yang zaman akan datang lama sekali pada masa. Harus orang berenang-renang di lautan keringatnya sendiri. Kasih minum sama Nabi bekal. Al-Kautsar. Ada haud Al-Kautsar. Ada tuh. Tapi kalau kita termasuk 7 golongan, kita diminumkan di mimbar di bawah, panggung di bawah arasy. Gak merasa panas, gak merasa sengsara. Siapa itu? Karena imam yang adil. Imam yang adil akan selamat dari matahari yang siang dan separuh. Orang yang menjaga sholat, hatinya tergantung ke masjid. Orang yang bertemu dan berpisah dengan Allah ini tadi datang kemari cuma mau sholat ngaji habis itu pulang. Nggak ada kepentingan dunia kita datang sini. Kan karena bisnis, bukan karena menagih utang kita datang sini. Kan
karena mau hutang sama orang, hutang jadi karena Allah, kemudian bisa karena Allah, apa namanya. Dan ada laki-laki yang diajak berzina dengan seorang wanita bangsawan yang cantik jelita, hatinya mau, siapa yang gak mau, tapi dia bilang apa? Takut pada Allah SWT. Dia menolak perzinahan dengan wanita bangsawan cantik jelita karena takut sama Allah. Dia dapat naungan dia dari 7 golongan. Kita berharap nanti mati dikasih minum dari air telaga Kautsar itu, dan berharap kita berada di panggung-panggung di bawah aras jika kita salah satu dari 7 orang yang mengamalkan apa yang diceritakan Nabi kepada kita itu. Kalau jadi pemimpin yang hadir selama hidup jaga sholat, hati kita tergantung kepada masjid, senang aja saudara kita lihat masjid, kita lagi tidur nih, mana ada masjid nih, kita lagi asal nih, masjid di mana di sini, dan lain-lain. Fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah sholat untuk menyembah Tuhan, wanhar, dan menyembelih. Jadi perintahnya sudah turun di Mekah, tapi Nabi tidak berkorban selama di Mekah. Nabi berkorban nanti setelah perintah ini. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya siapa yang benci padamu wahai Nabi, dialah yang akan terputus keturunannya. Waktu itu Nabi, anak Nabi wafat yang laki-laki, Al-Qasim, maka Nabi itu disebut Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Abu Lahab katakan, dan Muhammad sudah putus keturunan, anak laki-lakinya mati. Biasa menurut adat Arab, kalau nggak punya anak laki-laki berarti nggak punya keturunan. Nah ini oleh Nabi dibuang adat Arab ini. Nah, Nabi itu nggak datang bawa adat. Walaupun anak Nabi yang hidup 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, itu Fatimah, tapi anak Fatimah, waktu anak Sayyidatuna Fatimah ini Sayyidah Fatimah, anak Sayyidah Fatimah itu cucu Nabi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Muslim itu cucu Rasul, walaupun dari anak perempuan. Kami orang lain nggak peduli kami mau anak kami laki-laki, mau anak kami perempuan, dua-duanya cucu. Anak saya perempuan 2, sekarang punya cucu 3, tiga-tiganya laki-laki, 2 perempuan, 5-5-nya cucu saya. Nggak peduli saya itu. Lain kalau orang Cina karena anaknya perempuan kehilangan marga. Misalnya saya marga Am, anak saya tentu Am perempuan, terus kawin sama Li. Nah, cucu saya itu nggak cucu saya lagi, kan sudah marganya sudah Li, tidak lagi Am. Sama dengan orang Batak juga. Kalau marga saya Sinaga, anak saya mau Sinaga, kawin sama Guntong, ya cucu saya jadi marga Guntong. Sinaga saya hilang. Kami orang lain nggak peduli itu. Orang Jawa juga, orang Jawa tidak peduli itu. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, cucunya butuh kafe. Kita nggak mengenal yang seperti itu. Rasulullah orang Arab mengenal, makanya Allah itu putus. Orang laki-laki itu sudah mati, Al-Qasim wafat, putus keturunan. Dijawab Allah, inna syani'aka huwal abtar, siapa yang benci kepadamu yang akan putus keturunan. Rasulullah tidak akan putus keturunan. Ketika itu orang-orang Mekah sudah sejak zaman Nabi Ibrahim berkorban, potong korban. Sejak zaman Nabi Ibrahim yang Nabi Ismail, beliau orang-orang Mekah sudah berkorban. Tapi korban mereka oleh orang-orang jahiliyah dilakukan di bulan Rajab. Di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan korban itu disebut ar-rajabiyah, korban yang dikerjakan di bulan Rajab. Itu sudah dibuat tahun. Sedangkan perintah berkorban ini, wasalli li rabbika wanhar, kepada Rasulullah untuk dikerjakan di bulan Zulhijjah. Nanti ketika Nabi pindah ke Madinah, baru Nabi berkorban di bulan Dzulhijjah, tidak di bulan Rajab. Itu diceritakan dalam hadis ini,
Hadis sahih. Tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah yudhhi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah yudhhi. Adalah Rasulullah SAW selama tinggal di Madinah 10 tahun, tiap tahun korban tidak pernah absen. Dan korbannya di bulan Dzulhijjah. Ada satu hadis Bukhari, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa afarihi." Jika di antara kamu sudah melihat tanggal 1 bulan Dzulhijjah, jadi hari raya Idul Adha itu ditentukan dengan bulan, bukan ditentukan dengan wukuf. Jadi kalau tadi kemarin COVID batal haji, nggak ada orang wukuf, bukan berarti Idul Adha batal kalau nggak ada orang wukuf, karena ukuran Idul Adha itu ukuran 1 Dzulhijjah. Tanggal 9 wukuf, tanggal 10 hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasrik. Ukurannya bulan. Ini hadis Bukhari. Siapa di antara kamu telah melihat hilal 1 Dzulhijjah dan kamu berniat atau bermaksud untuk menyembelih hewan korban, kapan? Tanggal 10. Dan yumsik an sya'rihi wa afarihi. Hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kulit selama 9 hari 10 hari. Jadi Idul Adha itu tanggal 10 lihat hilal. Kalian orang wukuf, Nabi tidak ada wukuf, anak-anak 9 tahun tidak ada orang yang haji selama Nabi di Mekah atau di Madinah. Betul? Tapi Nabi Idul Adha 10 kali. Ada orang yang haji, orang yang haji sekali kok. Nabi naik haji tahun 10. Pulang haji 83 hari kurang lebih Nabi wafat. Jadi 9 kali Idul Adha ada orang wukuf. Sekarang kok kita Idul Adha mau ukuran orang wukuf? Dari mana dalilnya? Dalil hadis lihat hilal. Dalil Quran lihat hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Surah Al-Baqarah. Sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan sabit yang banyak. Bulan 1 kok bulan sabitnya dijamakkan. Itulah hebatnya Quran itu. Kenapa enggak yas'alunaka 'anil hilal? Mereka bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan sabit yang 1 hilal. Banyak bulan sabit. Kenapa? Kata Imam Qurtubi dalam kitab Kamil Quran, tafsir yang beliau karang, karena hilal itu muncul 12 kali setahun. Walaupun bulannya tetap 1, tapi munculnya 12 kali. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit yang setiap muncul setiap bulan 12 kali dalam setahun. Qul, jawab. Untuk apa hilal itu? Qul ya mawaqitu linnas. Katakan wahai Nabi kepada sahabat-sahabatmu yang bertanya kepada wahai Nabi, bulan sabit itu adalah untuk ukuran waktu bagi manusia wal hajj, dan ukuran ibadah haji. Haji itu pakai hilal, bukan pakai wukuf sendiri pakai hilal tanggal 9. Hari terakhir tanggal 8 pakai hilal. Ini hari tasyrik pakai hilal tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah pakai hilal. Ada urusan dengan wukuf itu pun pakai hilal. Paham? Rubah kita lah, jangan besok-besok berantem lagi. Orang berwukuf kok besok kita lebaran. Ini lebaran Idul Adha, bukan lebaran haji. 9 kali Nabi Idul Adha nggak ada orang wukuf. Wukuf baru terjadi pada tahun ke-10. Ini paham nggak nih? Bapak-bapak ibu paham nggak nih? Jangan dekatkan lagi besok-besok, karena tahun ini sama nih. Nanti tahun depan nggak sama, udah berantem lagi. Ukuran kita Quran hadis. Sampai di Madinah baru Nabi seperti ini. Sahabat-sahabat yang belinya 2 kali.
di bulan Rajab, saya di bulan Dzulhijjah. Ini diceritakan dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Nggak saya bawa, enggak lah, tebalnya 1,3 meter, 27 jilid, gimana bawa? Itu sudah saya baca, sudah saya tamatkan ini masalah. Barulah beberapa tahun kemudian Nabi mengatakan sudahlah, Dzulhijjah saja, Rajabiyahnya ditinggalkan. Maka setelah beberapa tahun tidak ada lagi orang-orang Mekah yang sudah hijrah ke Madinah, yang sudah masuk Islam berkorban pada bulan Rajab. Mereka korban semuanya di bulan Dzulhijjah. Apa yang dikorbankan Rasulullah SAW? Kibas, onta. Nabi pernah potong kibas, pernah potong onta. Bahkan pada waktu naik haji Nabi itu dibeli 100 ekor onta. Anak tiga Nabi sendiri yang sore kuat sekali. Sisanya 37 Sayyidina Ali teruskan. Tidak, Nabi itu katanya kuat. Bapak bisa nggak nyembelih 10 ekor sapi? Nabi 63 ekor onta Nabi yang sebelum. Berarti kan kuat Rasulullah. Kan main balik Rasulullah. Nggak rokok Rasulullah. Keras. Dalam satu hadis Bukhari Muslim diceritakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih korban. Katanya di sini jika bersyaitu abdahani dengan 2 ekor kibas dan badannya penuh, jadi kibasnya penuh dan kibas putih. Bahkan di hadis yang lain putih. Kalau itu wati'an qadamahu ada sifahi. Dan aku Sayyidina Anas bin Malik yang menceritakan di sini melihat bahwa Rasulullah ketika menyembelihnya dengan tangan beliau yang mulia, beliau meletakkan kaki kanannya ke pinggang kambing, ke pinggang kibas. Jadi berarti ditidurkan kibasnya, ekornya ke arah sana, kepalanya ke arah sana, mukanya ke arah kiblat, pegang kepalanya sebelah tangan kiri, tangan kanan jembeli, kaki kanan Nabi di pinggangnya. Ya. Yusamma yukabbir, yusamma wa yukabbir. Nabi baca bismillah kemudian takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Kita yusamma, ya yusamma wa yukabbir. Pada bahar, kemudian Nabi menyembelih kedua ekor. Ini hadis lafaz Bukhari. Dalam hadis lafaz pada Imam Muslim, Nabi menyembelih 1 ekor, Nabi baca bismillah, yusamma bismillah, kemudian wa yukabbir, takbir Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin tsumma tuhamid. Ini hadis lafaz Muslim yang tadi lafaz Bukhari. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad Rasulullah dan keluarganya. Kalau di Madinah istri Nabi itu sudah 3. Satu, Siti Khadijah sudah wafat di Mekah. Pindah ke Madinah, Nabi sudah bawa 2 istri. Yang pertama, istri kedua setahun setelah menikah. Nabi itu setelah Khadijah radhiyallahu wafat, Nabi juga setahun. Nabi umur 50, Siti Khadijah umur 65. Selisih umur 15 tahun lebih tua Ibunda Khadijah. Setahun juga Nabi didesak oleh para sahabat untuk nikah, sebab tidak ada guru fikih perempuan. Maka Nabi katakan, pilihlah wanita yang cocok, yang pintar, yang badannya kuat, bisa ngurus rumah tangga, dan tentu baiklah, orang baik. Sahabat-sahabat dapat. Namanya Saudah bin Zam'ah. Umurnya 61, jadi lebih tua 10 tahun. Nabi waktu itu 51. Badannya besar, bisa jadi kandung sendiri, mampu kuat mengangkat air sendiri, ngurusin anak-anak Nabi kuat. Itu dinikahi Nabi setahun setelah Siti Khadijah wafat. Pada akhir tahun yang sama, malaikat Jibril bawa daun dari surga, ada fotonya Siti Aisyah.
diperintahkan Allah, wahai Nabi, kawin ini perempuan. Juga ada pas foto zaman itu canggih banget, idaman surga. Dan sampai sekarang belum pecah rekor. Orang sekarang sombong, teknologi baru pas foto, teknologi kuno. Kita nyetak pas foto cuma bisa di kertas, di plastik, di besi, di aluminium. Nah, belum bisa nyetak foto di daun, bisa nggak? Ada yang udah bisa nyetak pas foto di daun, bisa nggak? Nah, jadi nggak usah sombong, manusia kecil tuh. Mereka kecil tuh pas foto Siti Aisyah tuh di daun. Kasih sama Nabi, ya Rasul nikahi perempuan ini. Nabi dia nggak kenal lagi. Orang Nabi nggak jelalatan kok matanya lihat istri orang, lihat perempuan. Apalagi udah di Medina, apalagi setelah turun ayat hijab ya, perempuan pakai cadar. Al-Ahzab 59. Nabi nggak kenal perempuan siapa nih. Nabi datang ke rumah Ummi Hani, kakaknya Sayyidina Ali. Dia dengan Nabi satu rumah karena Nabi umur 8 tahun kan sudah dipelihara oleh Abu Thalib. Ummi Hani ini anaknya Abu Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Islam, maka ditunjukkan saya disuruh Allah menikahi wanita ini. Lihat satu ini Aisyah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nikah ini nikah tapi tidak dicampuri, nikah saja gantung. Nanti setelah menikah baru dibuatkan rumah dan dewasa baru jadi istri. Jadi ketika Nabi menyembelih korban ini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, minimal satu kambing, satu kibas itu untuk Sayyidah Aisyah, Sayyidah Saudah, Ibunda Khadijah yang sudah wafat, ditambah 4 anak Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dengan Fatimah. Itu kambing mencukupi. Afdal, satu orang satu kambing, satu orang satu kambing afdal. Tapi satu keluarga itu mencukupi, satu kambing mencukupi. Nabi buat itu. Saya dengan istri berdua, saya korban 2 kambing. Orang lain saya kata, afdal, istri 1 kambing, saya 1 kambing. Tapi kalau tadi kata susah, COVID sekarang ini mencukupi satu keluarga, 1 kambing cukup. Karena dia istri 4, anak 15, korban 1 kambing, mencukupi. Rasulullah buat begitu. Istri Rasulullah waktu itu saat itu wafat 3, anak 4, yang dipotong 1 kibas. Kemudian setelah Suman lahap ini, kemudian Nabi sembelih kibas 1 ekor. Kemudian Nabi ambil kibas kedua, ditidurkan sama Bismillahirrahmanirrahim. Terus Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terimalah korban dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini resikonya pemimpin. Kalau kita diangkat jadi ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, ya minimal potong 2 ekor. 1 untuk diri dan keluarga, 1 lagi untuk umat, untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Begitu. Paham? Imam Al-Mawardi dalam kitab Sifatul Akhir dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa apabila di satu komunitas, satu desa, atau satu kabupaten, satu RW, karena miskin nggak berkorban satu orang pun nggak punya korban, maka sunnah hukumnya pemimpin mereka, ketua RW, ketua kelurahan, kepala kelurahan, mengambil uang kas. Dari situ dibilang baitul mal, mengambil uang kas negara untuk membeli ekor kambing dan menyembelih atas nama seluruh rakyat. Begitu. Kenapa? Karena korban ini syiar. Selain perintah sembelih wanhar, toh adha, sembelih. Jadi Idul Adha, hari menyembelih. Jangan dikasih duit. Ada yang bilang udah Idul Adha kasih duit aja. Disuruh sembelih, bukan suruh kasih duit. Kalau mau kasih duit itu dari zakat,
harta dari infak, sedekah, wakaf, kasih duit, hadiah, kasih duit. Udah banyak sekali lima. Kalau korban tumpahkan darah, dan ini syiar. Selain dari ibadah menyembelih, ya syiar. Dalika, ini ada ayat. Dalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu adalah pancaran dari ketakwaan hati orang itu. Jadi menunjukkan syiar agama Allah itu menunjukkan dia orang bertakwa. Ini yang bilang Quran. Quran ini surah Al-Hajj yang bilang. Surah Al-Hajj ayat 32. Siapa menunjukkan syiar agama Allah itu berarti hatinya orang yang bertakwa itu ya. Paham? Ini korbannya harus tunjukin. Tiba-tiba ada yang protes, tulis di Twitter. Saya lihat orang-orang sepanjang jalan pada berfoto-foto dengan hewan korbannya. Mudah-mudahan aja gak lihat. Loh, kok ngurus-ngurus hati orang? Lihatnya yang tahu cuma Allah. Paham? Dia foto dengan korbannya dibawa dengan bantai itu kan syiar dan syiar disuruh. Gimana? Oh iya. Orang bertakwa kata Allah kok dia bilang iya sih? Ngaji yang bener lah. Ngaji yang bener. Korban ini justru makruh disembunyikan, cuma disyiar, ditunjukkan. Bahkan Siti Fatimah, perempuan hanya dipanggil Nabi, Fatimah, kamu saksikan korban kamu, lihat disembelih, perempuan suruh dia, berdarah cerah, begitu darahnya netes ke bumi 10 dosa kita diampuni, diberi pahala sebanyak bulu-bulu kambing itu. Syiar. Nggak boleh menunjukkan korban. Saya itu kecil punya kenangan manis dengan keluarga saya. Kami itu 8 saudara. Setahun aja jaraknya. Waktu kami kecil-kecil, itu kalau Idul Adha jam 7 kami memang setelah sholat maghrib duduk depan televisi. Itu saya ada televisi bapak saya nggak punya televisi. Kalau bapak saya itu besar, ITT merek ini dari sana. Kami itu nonton duduk, lihat berita 7 jam 7, berita nasional. Itu lihat apa? Lihat korbannya Pak Harto. Sampai sekarang kalau kami ada korban ketemu itu ketawa-ketawa, lihat korbannya Pak. Pagi tadi Presiden Soeharto usai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta telah menyerahkan hewan korban atas nama keluarga beliau kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Lihat betul, sapi banget, 1 ton mudik itu, mulutnya ngomong. Lihat ini semangat itu. Sehingga apa? Wah nanti saya kalau besar, udah punya duit sendiri, saya tidak akan meninggalkan korban seperti itu. Itu syiar. Disusul oleh Wakil Presiden Soekarno, lebih kecil sedikit, nggak berani sama besarnya, nggak berani di bawahnya Pak. Disusul oleh Menko Kesra Surono, lebih kecil sedikit, disusul oleh Menteri Agama, lebih kecil lagi, nggak berani sebesar Menko. Baru Cokro Pranowo, Gubernur Jakarta, lebih kecil lagi. Terakhir Lurah Menteng kami. Yang saya lihat itu syiarnya, yang kami lihat syiar. Yang dibilang itu dia. Ayat Quran surah Al-Hajj ayat 32 mengatakan fa innaha min taqwal qulub. Itu terpancar dari hati orang yang bertakwa kepada Allah. Paham? Dan setiap tahunlah Nabi berkorban, diikuti oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu jadi khalifah itu Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar Siddiq sudah wafat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman sudah wafat. Lalu Sayyidina Ali jadi khalifah, beliau pindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, Irak. Kufah itu membangun Sayyidina, beliau bikin ibu kota Islam di Kufah.
Beliau tuh setiap tahun hari kurban potong 2 kaki pas, tidak 1, 2. Dia potong sendiri dengan tangan beliau. Nah, masyarakat Kufah nanya, kan yang disunahkan 1 keluarga 1 cukup. Kenapa Sayyidina Ali potong 2 ditanya? Sayyidina Ali kenapa potong 2? Sayyidina Ali mengatakan dulu waktu Rasulullah masih hidup, saya diperintahkan Rasul menyembelih korban 1 atas nama keluarga saya dan 1 atas nama Rasulullah keluarganya. Maka saya tidak akan pernah meninggalkan untuk berkorban kepada Rasulullah dan keluarga beliau sampai saya mati. Ini hadis ini Ahmad dan Rukmi itu banyak. Tapi kan macam satu. Dari sinilah Imam Nawawi mengatakan boleh orang berkorban untuk keluarga yang sudah wafat. Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Ali korban untuk Rasulullah dan keluarga, dan dilakukan oleh Sayyidina Ali sampai wafat. Nggak mungkin yang lebih pandai kita agama daripada Sayyidina Ali, betul nggak? Mana pandai agama? Kita atau Sayyidina Ali? Sayyidina Ali korban untuk Rasulullah wafat, untuk keluarga sampai Sayyidina Ali wafat. Setelah membaca hadis ini, saya nggak pernah meninggalkan korban untuk bapak ibu saya. Kalau berutang, tapi nggak pernah pulang. Pernah kejadian saya banyak sekali keluar, gitu. Tiba-tiba, udah mau korban ini. Cuma bisa beli kambing untuk saya dengan istri. Sedih sekali hati saya, ya tahun ini nggak bisa korban untuk bapak ibu. Saya pikir besok saya utanglah sama abang angkat saya dekat rumah saya di Kuala. Besok saya utang. Tiba-tiba pagi-pagi datang orang macam ini, banyak sekali. Nggak jadi utang. Inilah korban untuk bapak ibu saya dulu dan ini udah janji Allah. Itu janji Allah. Kalau kita berniat menjalankan agama Allah, percayalah bahwa biayanya Allah yang sediakan. Itu keyakinan. Kalau kita diperintah naik haji, kita mau naik haji, daftar aja kita besok. Hari Senin datang ke Bank Syariah. Bismillah 100.000 buka tabungan. Doa, ya Allah, ini 100.000 untuk naik haji. Entah dari mana-mana tiba-tiba nanti beri cukup. Karena perintah haji itu oleh perintah. Allah perintahkan kita pasti biayanya yang memberi. Gak mungkin pergi haji biayamu cari sendiri lah. Gak mungkin. Kita membuatkan rumah untuk ibu bapak kita. Bismillah ya Allah, kasihan bapak ibu belum punya rumah. Dan datang ke Bank Syariah buka kata ini, ya Allah, ini 100.000 duitnya nggak akan saya ambil sampai terkumpul rumah untuk bapak ibu saya. Lihat kumpul dari mana duitnya, tanya tiba-tiba nanti cap dapat rumah. Karena kalau Allah memerintah, nggak mungkin Allah nggak kasih ongkos. Sedangkan kita manusia dia nggak mungkin nggak kasih ongkos. Kita perintahkan membantu rumah tangga kita. Saya Tuhan, hari ini kamu belanja ke pasar, ya tulis. Kambing 1 kilo, udang 1 kilo, ya Tuhan. Daun singkong, tulis, ya. Sama bumbu-bumbunya saya mau bikin kari kambing dengan sambal udang, makan gulai daun singkong. Siap Tuhan, udah tulis, udah berangkatlah ke pasar. Duit di mana Tuhan? Kata Tuhan, ya cari sendiri. Kamu aja lah jadi Tuhan. Orang tuan yang nyuruh kok, duit kok saya yang nyari. Paham? Kalau kita yang nyuruh, duitnya siapa yang menyediakan? Kita. Kalau Allah yang suruh, siapa sediakan biayanya? Cuman kan kita nggak yakin. Bagaimana kita mau beramal soleh kalau kita yakin sama Allah aja enggak? Mana mau bikin rumah orang tua rumah saya masih kredit? Kalau kamu nggak yakin begitu, ya Allah tidak beri. Sebab Allah hanya memberi pada orang yang yakin. Jangan tinggalkan korban setiap tahun.
dan berkorbanlah untuk ayah ibu kita. Niatkan, insya Allah ini Anda percaya. Karena ini dibuat Nabi, dibuat Sayyidina Ali, nggak mungkin Allah nggak sedia. Dan malu lagi, malu itu. Rokok bisa, pulsa bisa beli, korban nggak bisa. Kan harusnya Pak, korban nggak bisa. Apa tuh COVID, mata duit, susah. Satu hari 20.000, setahun 7 juta. Rokok, korban nggak bisa. Di kiamat pada masa kita surga, mereka apa? Kita surga dong, dikeplak. Saya memang nggak suka dengan orang rokok, nggak suka. Seandainya hukumnya makruh dan benci, makruh dan benci. Makruh itu dibenci, asal kata karohiyah, makruh itu dibenci. Jadi kalau rokok itu hukumnya makruh, kita yang benci namanya makruh, benci. Kalau haram dilaknat. Ayo, belum ada orang mengatakan merokok itu hukumnya sunat muakkad. Belum ada. Mubah itu tidak ada. Ada yang bilang mubah. Oleh karena itu mari kita berhenti. Begitu orang Islam. Orang Islam itu bukan tidak mampu. Cuman pengelolaannya nggak tepat, gitu aja. Seandainya duit itu hanya untuk hal-hal yang diwajibkan dan disunatkan Allah aja, sedikit untuk yang boleh-boleh, yang mudah-mudah sedikit, insya Allah kita ini mampu. Tapi kan kita untuk yang nggak penting-penting, rokok, pulsa, sepatu aja sampai 4 macam. Tapi dulu satu aja cukup sepatu, sekarang nggak cukup satu Pak. Sepatu kerja lain, sepatu olahraga lain, sepatu jalan-jalan lain, bikin susah diri sendiri aja. Tapi dulu satu sepatu aja, itu sepatu sekolah, itu sepatu jalan-jalan. Sepatu saya satu aja. Itulah ceramah di depan presiden, itulah ceramah di depan kepala ketua RT. Sama aja sepatu. Ngapain sepatu banyak-banyak sih? Ada kawan saya punya sepatu 4.000 pasang. Astagfirullahaladzim. Satu kamar gede 4.000 pasang. Koleksi sepatu. Untuk apa? Ada kawan saya lagi koleksi boneka kodok. Yang gede, yang kecil, kodok, satu orang kodok. La ilaha illallah. Apa dia cebong ya? Satu kamar kodok ini. Dan ngaji sama saya di WhatsApp sama saya, di WhatsApp saya, Pak Kiai, tolonglah dipakai Ustaz. Pak Ustaz, tolonglah carikan pembeli kodoknya mau saya jual. Jual sama projo lah mungkin mana. Aduh, ngapain beli boneka kodok sampai satu rumah? Satu ekor oke lah. Itu pun nggak boleh kalau udah dewasa pakai boneka, haram. Anak-anak boleh kasih boneka, itu akhir balik. Anak-anak boleh pakai boneka karena ada hadisnya. Hadis Abu Dawud. Ketika Rasulullah sudah nikah dengan Siti Aisyah bikin boneka dari kain, kuda ada sayapnya. Nabi nanya, ini apa? Kuda. Siti Aisyah jawab, kuda. Kuda kok ada sayapnya? Kudanya Nabi Ibrahim. Kata Siti Aisyah bisa terbang. Buruk. Rasul berarti kan dibiarkan lagi. Boleh. Tulis dalam kitab Majmu' juga. Tulis oleh Imam Nawawi. Di situ. Saya anak saya tuh kecil belikan boneka. Boneka yang saya paling suka itu ruang es. Nanti saya es saking cantik. Sama boneka penguin. Anak saya kan 2. Tiba-tiba saya lihat udah gak ada boneka. Hanya sama istri saya. Boneka mana? Anak kita sudah kembali. Boneka saya kasih orang yang masih punya anak kecil. Saya pikir dia pula. Pula kalau punya istri tawagan. Padahal dalam hati saya sayang sekali sih dengan boneka.
ruang es, mirip betul beruang es, mirip betul Fikri. Tapi istri saya bilang tidak halal, karena kita sudah balik. Oh, ya. Nah ini ngaji. Mudah-mudahan kita bisa amankan korban itu. Kalau masjid kami nggak memotong tadi di Buaran dengan COVID-19, Buaran dan ini karena nanti orang luar datang. Di kompleks saya sudah 10 orang yang kena. Alhamdulillah belum ada yang wafat, sembuh. Tapi komplek kami di kluster tutup, orang luar boleh masuk. Sholat Jumat pun tidak boleh orang luar, hanya kami aja. Nah kemarin kami bilang sama saya, kemarin saya baru pulang dari Mina. Besok gimana kita buat Idul Adha? Saya bilang buat seperti sholat Jumat, hanya orang dalam saja, pakai prosedur yang ketat, jaraknya juga harus kita jaga. Orang luar nggak boleh masuk. Khotibnya boleh nggak boleh orang luar, ya nggak boleh orang luar. Khotib berarti pakai ya udah saya khotib. Perlu Jumat kita buat lagi dengan prosedur yang ketat. Tapi korban nggak boleh. Kata RW saya nggak izinkan korban waktu nanti orang luar nggak lagi. Oh ya, harus mana korban? Kita kirim ke tempat yang dibolehkan. Saya nanti kemintaan. Dia beli ke kampungnya lah, ke sana. Ya tetap aja korban, jangan berhubung tahun ini kita nggak ada ya udah libur, nggak ada libur. Tetap afdolnya dipotong disembelih di kampung kita. Tapi karena keadaan kampung saya sekarang Buaran nggak boleh beli, ya kita kirimlah korban kita ke kampung lain yang boleh beli. Walaupun tidak afdol tapi kan tetap sunnah. Paham ya? Terakhir, sudah lewat ya. Untuk syiar, siapa yang tidak punya hewan korban dan duit? Paling tidak dia menimbulkan syiar dengan menyembelih hewan apa yang bisa disembelih. Ayam, kelinci, potonglah. Ini dalam kitab Al-Akhir mengatakan sembelih untuk syiar. Dalam kitab lain diceritakan. Tapi jangan dibilang korban. Kita potong kelinci di belakang rumah, anak kita nanya, potong apa Pak? Kelinci. Kalau potong kelinci, ikan hari raya Idul Adha, sunnah. Kok korban kelinci Pak? Bapak mau kelinci kita. Ntar kalau udah kaya kambing. Nah, itu maksudnya syiar supaya anak kita pun bergerak semangat untuk menghematkan uang kita. Tidak pada hal-hal yang sia-sia, rokok dan lain-lain, sehingga tahun depan sudah bisa motor. Begitu. Tapi jangan dibawa kelincinya ke masjid. Korban kelinci, korban ayam, tidak. Korban itu minan daripada hewan ternak yang berkaki 4. Harimau nggak boleh korban. Cuma bukan hewan ternak, cuma kakinya. Jadi gitu kira-kira. Mudah ada manfaatnya. Sini nyembelih nggak kemarin? Ada ya. Tapi ikut di sini. Ya itulah. Kalau di sini nggak bisa di situ. Sembelih. Dagingnya dibagi cuma satu. Memang kita kehilangan satu sunnah karena dipotong di tempat yang jauh. Yaitu memakan sebagian. Karena perintah Allah fakulu minha, makanlah sebagian daging korban muslim. Wa'atimul wa'isal fakir, dan sisanya bagikan sama orang fakir yang lebih parah dan lebih. Jadi memakan daging korban itu hukumnya sunnah. Kapan lagi? Saya tahu makan ya. Ini waktu baru kawin istri saya bilang begini, Bang, orang miskin banyak. Daging korban itu kan bisa diambil lah, kan semua orang miskin. Saya bilang saya mesti ambil walaupun satu plastik. Kalau bisa kapan-kapan makan daging. Iya, tapi kita kapan-kapan makan daging atas mau kita. Besok saya bisa beli kambing di pasar atas mau saya. Tapi ini saya mau makan daging ini atas maunya Allah, atas perintahnya Allah. Fakulu minha, makan sebagian lagi korbanmu itu. Nah, ini kan saya makan ini atas perintah. Kapan lagi menjalankan perintah Allah yang enak? Kapan?
kalau nggak makan daging korban itu, betul nggak? Makan enak kari kambing atas perintah Allah, dapat pahala, dihitung ibadah lagi. Kapan coba? Inilah kesempatan. Nah itu hilang karena kami tahun ini nggak motong di luar. Kirim ke Medan semuanya. Kemudian bagi pada fakir. Fakirnya itu ditulis di Quran dua macam. Surah Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha, makan sebagian daging korban itu, makanlah. Wa'timul qani wal mu'tar, dan bagikanlah kepada al-qani dan kepada al-mu'tar. Apa al-qani? Al-qani orang fakir punya pahala di sini, tapi nggak mau minta. Qanaah al-qani. Sedangkan mu'tar dia minta. Nah, kesalahan kita panitia, orang yang nggak mau datang nggak kita kasih. Ini orang miskin dikasih kupon nih. Terus ada satu orang nggak mau datang ke masjid, bawa kupon nggak mau dia. Padahal dia miskin, orang fakir. Panitia bilang, bapak dukung nggak dikasih. Hah, sombong, udah dikasih kupon nggak mau datang sini. Sombong, kok sombong dia al-qani, dia mesti dijulukan tuh. Kok sombong? Dia malu, dia konana. Kita panitia atur dalam rumahnya. Satu lagi muka, kalau muka dikasih kupon dia datang. Di kupon saya mana bagian saya? Kasih sama orang yang muka itu, yang minta bagiannya. Tapi ada yang nggak mau minta bagiannya. Di kampung saya ada itu di Medan. Dan saya masih kecil muda-muda itu. Ya miskin, tapi nggak mau dia. Ngambil ke masjid, dikasih kupon kamu. Ngambil ke masjid itu nggak mau. Tapi guru kami di kampung itu orang ambil Pak Abdul Somad, dia bilang tuh Pak Adianu kasih antar rumah, dia nggak mau datang kalau udah dikasih kita yang antar. Oh jadi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu memang mereka tamatan pesantren dan mereka. Jangan kita marah sebagai panitia, sombong. Dia tahu kita cukup, tapi nggak mau datang. Kita disuruh ngatur, kayak mudahnya. Kita panitia. Panitia itu menjalankan agama, paham nggak? Paham? Kita panitia itu menjalankan Quran dan hadis. Dia nggak mau datang, dia komik, kita yang antar. Dia mau datang berarti al-mu'tar, kita kasih. Dua-duanya dari Quran, surah Al-Hajj ayat 36. Semoga kita bisa mengamalkan agama dan semakin hari semakin sempurna agama yang kita pahami dan kita jalankan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Mana tahu ada yang penting? Silakan. Ya. Dan ada sebagian orang hanya mengambil hari-hari tertentu tidak tertentu. Cuma yang selalu menjadi kontroversi itu di masyarakat mengenai puasa tarbiyah. Apakah benar ada sebagian yang berpendapat bahwa puasa tarbiyah itu harusnya palsu? Sedangkan ada yang bilang bahwa itu hadisnya dolim. Iya. Tapi kan hadis puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 kan hadisnya sudah soleh. Cuman begini Ustaz, katanya tanggal 8 itu boleh puasa, tapi niatnya puasa yang 1 sampai 9 itu bukan atas nama tarbiyah. Jadi mohon ini Ustaz, kejelasannya supaya jangan ada selalu menjadi kontroversi setiap masuk bulan Dzulhijjah. Begini, kata Nabi, siapa yang puasa sehari di bulan Dzulhijjah seperti puasa sebulan di bulan lain. Itu harus ditulis dalam kitab salah satu Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Jadi puasa di bulan Dzulhijjah 1 hari itu pahalanya seperti sebulan puasa di bulan lain. Jadi kalau 12 hari kita puasa di bulan Dzulhijjah seperti puasa setahun. Dzulhijjah itu yang disunahkan makan tanggal 1 sampai 10 puasa. Cuma
Cuman pulang dari sholat sudah makan. Nabi kalau waktu sholat Idul Adha nggak makan lagi. Makan itu hewan korban yang disembelih itu yang dimakan lagi. Jadi kalau Idul Fitri kita makan dulu baru sholat sunnahnya. Kalau Idul Adha kita puasa nggak makan kita. Sholat, pulang sholat Nabi sembelih. Daging sembelihan itu dibawa pulang sama Nabi, masak, itulah Nabi makan. Berarti jam berapa itu? Jam 10, jam 11 itu kan baru makan dia. Nah begitu. Kata Nabi tanggal 1 sampai tanggal 10. Cuman 10 nggak seharian, yang 9 bawas. Nah, dari 9 hari itu mana aja boleh kita pilih. Mana aja boleh kita pilih kan. Tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh, tanggal 4 boleh, semua boleh 9. Terus tanggal 9-nya aja boleh. Tanggal 9-nya aja namanya apa? Puasa Dzulhijjah, tapi namanya hari Arafah. Tanggal 9 kan hari Arafah. Terus kalau tanggal 8 berarti hari Tarwiyah. Jangan bilang Tarwiyah, udah memang tanggal 8 kok hari Tarwiyah kok mau dibuang sih? Tanggal 8 Dzulhijjah itu hari Tarwiyah, yang bilang itu Rasul. Tanggal 9-nya hari Arafah, tanggal 10-nya hari Idul Adha, 11, 12, 13-nya hari Tasyrik. Siapa yang bilang? Yang bilang itu siapa? Rasul yang bilang. Tiba-tiba udah puasa tanggal 8 bilang aja puasa Dzulhijjah, jangan bilang Tarwiyah. Sekarang saya tanya, tanggal 8 Dzulhijjah itu hari apa? Hari Tarwiyah. Jangan bilang. Bikin susah agama aja loh. Tanggal 8 itu ya hari Tarwiyah. Tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Mau dihilangkan namanya Nabi yang ngasih. Begitu. Ini banyak ini bikin susah. Bilang puasa aja nggak boleh, ya udah puasa. Orang Hindu, orang Kristen juga puasa. Terus bilang apa? Saum. Ya saum itu bahasa Indonesia puasa. Ya tapi saum itu orang Islam. Kalau puasa orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu. Di Quran bilang mereka tidak saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba 'alaikumus syiyam. Kamu orang beriman wajib atasmu as-shaum. Betul enggak? Wajibkan saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang Kristen, orang Yahudi sebelum kamu juga mereka diwajibkan saum. Kok nggak boleh bilang saum? Quran aja bilang saum. Orang Yahudi Kristen juga dibilang Quran saum. Wajib bilang saum. Bikin susah agama aja nih orang-orang ini. Saya bilang apa? Puasa tanggal 8 hari Dzulhijjah. Udah, kalau nggak mau bilang Tarwiyah, bilang saya puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Udah titik, nggak usah berantem lah. Tapi kalau ditanya tanggal 8 Dzulhijjah itu hari apa ya? Hari Tarwiyah. Ya jangan bilang, ya udah nggak usah bilang. Bilang aja tanggal 8 lah. Oke, itu. Ya satu lagi. Saya panitia, tapi saya nggak kebagian dagingnya. Kasihan banget. Bagian ekornya doang. Panitia dapat 1 plastik. Tapi jangan panitia ngambil banyak. Upah tak boleh. Upah tidak boleh diambil dari daging korban. Upah, menerima upah menyembelih korban dan panitia korban boleh dapat upah, boleh. Tapi nggak boleh diambil dari daging. Ambillah dari si pengorban. Oleh itu sudah kami amalkan sejak saya pindah ke Muarang ya, tahun 98 sudah kita amalkan. Jadi begini, 1 kambing 2,5 juta. Biayanya berapa? Biaya masuk 100.000 biaya. Itu biaya itu untuk ngangonnya sebelum disembelih, beli plastiknya, beli talinya, upah motongnya, upah orang-orang panitia ini dikasih yang 100.000 juta. Kalau sapi kan 7 orang tuh, berarti kalau 100.000 berarti 700.000 upah untuk menyelesaikan 1 sapi. Dari mulai tukang jaganya sampai tukang meter-meternya itu ambil langsung aja 700.000. Nah, kita ngambil duitnya dari si pengorban. Jangan karena bapak yang motong kepala sama bapak, terus bapak dapat 7 plastik. 7 plastiknya apa? Upah. Upah nggak boleh diambil dari hewan korban. Upah ambil dari si pengorban. Minta mana upah kan?
untuk orang yang kerja mana ambil. Tapi panitia bersalah dapat satu plastik, dia yang kerja bapak dapat pulang-pulang dan malam kata istri kerja panitia khotbah dapat pulang kasihan banget. Ini bukan upah, berhak dia dapat, dia terlibat. Adapun kafir tidak dapat. Kafir tidak dapat karena ini ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau sholat, ibadah, nusuk, ini korban ini nusuk, maka tidak boleh orang kafir dapat. Bagaimana supaya dapat? Nah, itulah hebatnya Islam. Tetangga sebelah saya orang kafir, saya dapat daging korban, saya masak. Kalau sudah dimasak bukan korban lagi namanya, udah milik saya kan, maka ada habis lain. Jangan biarkan tetangga beli perutnya kelaparan karena mencium bau harum dari masakan, melainkan kau berilah walaupun sepotong kepada. Kan sedih banget tuh, kita makan sate di halaman rumah, anaknya ngobrol sampai 3 hari, tusuknya di lubang sampah. Beri dia, ikan korban namanya, itu sudah dimasak. Ini kami amalkan bukan di Medan. Kemarin itu membangun masjid di Kaya Malaf. Maka saya bikinnya ketika korban datang satu ekor sapi. Kita ini alhamdulillah orang-orang sudah datang 3 sapi. Kemarin itu ini ketika karpetnya supaya makan nih, karena orang Islam cuma 30 atau 25. Sekarang sudah 70 yang masuk Islam lagi kembali ke Islam. Nah, waktu itu kita masak, buat tenda, bayanglah orang karunia Islam yang tadi memasak. Waktu itu dia minta 2 juta untuk bikin makanan saya naik-naik. Tapi ternyata begitu dia tahu ini korban, cateringnya mengurangi separuh, jadi cuma bayar 1 juta. Tendanya apa semua dia yang sediakan, dia masak. Dan ketika sudah masak, orang-orang kafir boleh makan. Nah itu dalam Islam begitu. Panitia boleh juga memasak sebagian daripada korban itu dimakan oleh panitia yang bekerja, tapi dijual nggak boleh. Sak kulit-kulitnya pun jangan dijual. Siapa mau kasih. Datang orang dari Garut ambil kulit 20 biji kasih, kaya dong dia, biar aja dia kaya. Kalau dia kaya dia punya pekerja orang Islam, tahun depan dia bayar zakat. Namun jangan dijual karena korban bukan milik kita. Kita panitia saja, bukan memiliki. Sedangkan yang memiliki nggak boleh jual, lagi kita cuma panitia menjualnya. Ada beberapa tempat kulit sapi dijual, dapat uang 3 juta, pembubaran panitia main keyboard. Pembubaran panitia main keyboard organ tunggal. Tidak boleh dijual, bagi aja. Kalau di tempat kami bagi aja. Senangnya bukan main untuk kulit itu, dapat 10 ekor sapi kulit, oh senang dia, biar aja lah. Dia bikin jaket, dia bikin sepatu, dia jadi kaya, bikin tas. Biar aja, kita kan gak bisa buat. Biar aja. Zaman Rasulullah begitu kok. Ada yang ambil kulit untuk alas tidur, ada yang ambil kulit untuk sepatu, ada yang ambil kulit untuk tempat air, ada yang ambil aja. Siapa yang mau ambil terus tidak dijual. Begitu insya Allah ya. Dan kita tidak menjual bagian apapun dari hewan. Bagikan saja secara syariat. Dan tidak mesti dipotong-potong. Kulit dipotong setangan-setangan, nggak mesti. Siapa yang mau memakainya, jaket silakan. Dia dapat duit banyak dari situ, tahun depan dia bayar zakat. Begitu aja. Terima kasih Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.